Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bil huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Umat rahimakumullah, alhamdulillah pada siang hari ini kembali kita akan melanjutkan taklim kita mempelajari ilmu waris yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Hamdani hafizallah taala. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustadz untuk melanjutkan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Allah rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Puji syukur kepada Allah Jalla Jalaluhu. Pujian tidak henti-hentinya kita memuji kehadirat Allah terhadap taufik dan inayahnya sehingga Allah masih memudahkan kita di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa masih mengkaji ilmu faraid, ilmu yang berkaitan dengan warisan yang mana sering kita ingatkan bahwasanya ini adalah ilmu yang dilupakan, kemudian ilmu yang mana saudara-saudariku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang Allah Jalla Jalaluhu langsung terangkan di dalam Al-Qur'an yang mana kita sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Lawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada manusia terbaik dari Allah, yang mana tidak ada nabi dan rasul setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagaimana cara kita mengetahui siapa yang mendapatkan warisan dan siapa yang tidak mendapatkan warisan. Kemudian kita sudah menjelaskan juga bagaimana cara menghitung secara mudah untuk kita bisa mempraktikkan langsung ketika kita menemukan permasalahan. Tayyib, ibu-ibu dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini saya hapus dulu yang dulu terakhir pembahasan kita. Baik. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang namanya asabah. Apa itu asabah, ibu-ibu dan rahmati Allah Subhanahu wa taala? Asabah itu adalah sisa yang didapati dari pembagian ashabul furud. Dan kita sudah jelaskan yang namanya ashabul furud. Misalnya saya contohkan ibu-ibu, istri, kelihatan nggak? Ibu-ibu kelihatan nggak di tulisannya? Kelihatan Ustadz, tapi agak jauh. Agak jauh ya. Coba saya ini lagi deketin ya.
Ya, sudah Ustaz. Sudah ya? Baik. Kita contohkan istri, kemudian anak perempuan, kemudian paman. Baik. Di sini sudah kita jelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam Al-Qur'an bagian-bagian yang sudah Allah tentukan. Bagian-bagian yang sudah Allah tentukan di dalam apa? Al-Qur'an. Di antaranya adalah setengah, seperempat, seperdelapan, sepertiga, seperenam, kemudian 2/3. Ini yang Allah SWT sebutkan di dalam apa? Di dalam Al-Quran. Dan ini bagian-bagian yang seperti ini dinamakan Ashabul Furud, yang telah ditentukan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya. Nah, yang kita akan pelajari sekarang Ibu-ibu yang berkaitan dengan asobah. Asobah itu adalah sisa yang akan didapati oleh ya selain dari ashabul furud ini. Selain dari apa? Ashabul furud ini ya, dia akan mendapatkan apa? Mendapatkan sisa ya. Kadang juga dia akan mendapatkan apa? Sisa yang kurang dari ashabul furud ini. Kita contohkan aja langsung. Baik, di sini ada istri. Ibu-ibu masih ingat istri itu dapat berapa? Dapat 1/8 jika ada anak. Ya, 1/8 kalau 1/4 ya. Kalau tidak ada anak. Ini ada anak tidak? Ada ya. Berarti berapa? 1/8. Anak perempuannya dapat berapa? Ingatin terus di sini Ibu dengan praktek. Anak perempuan dapat berapa? Setengah. Paman ini namanya sisa. Sisa ini artinya al-asobah. Kalau dalam bahasa faraidnya itu artinya asobah, yaitu sisa. Berarti di sini istri ini dinamakan ashabul fard. Ashabul fard berarti yang wajib dapat, yang sudah diturunkan di dalam apa? Al-Qur'an, namanya al-fard. Ya. Al-fard. Ya. Al-fard. Bagian istri sudah Allah SWT tentukan. Ini anak perempuan, apa namanya? Asobah atau ashabul fard. Kalau anak perempuan karena Allah telah tentukan, berarti dia termasuk ashabul apa? Ashabul fard namanya. Kalau paman, ini namanya asobah. Asobah itu sisa. Ya, asobah itu apa? Sisa. Jadi jelas di sini istri, anak perempuan, paman. Ini yang harus dipahamin dulu ibu-ibu sebentar. Istri dia dapat 1/8, anak perempuan dia dapat setengah, paman dia dapat apa? Sisa. Berarti kalau kita hitung, berapa asal masalahnya ini ibu? 8. 8. Kenapa 8? Apa kaidahnya? Diambil yang paling besar nilainya ya Ustaz. Lebih besar nilainya. Karena apa? Di antara 1/8 dan setengah. Bilangannya 8, berarti 1 kali 8, 8. Berarti sini berapa? Berapa? 4.
4 tambah 1, 8 kurang 5, sisanya berapa? 3. Baik. Berarti tahu namanya ashabul furud. Sekarang kita coba lagi. Ya. Selain daripada ini. Misalnya istri, kemudian paman. Contoh yang kedua, istri. Contoh yang kedua, anak perempuan. Kemudian apa? Kemudian paman. Istri sama paman. Istri dapat berapa di sini? 1/4. Kenapa 1/4? Karena tidak ada anak. Tidak ada anak. Paman? Asobah, sisa. Asobah, sisa. Jadi jelas ya. Ini namanya ashabul furud. Ya. Ini yang kedua namanya asobah, sisa. Kalau kita hitung, hukum asalnya berapa? 4. Kenapa? Kaidahnya apa? Dia sendirian, Ustaz. Dia sendirian. Baik. Berarti sisanya 3. Begitu pula anak perempuan. Anak perempuan di sini dapat berapa? Setengah. Anak perempuan dapat setengah. Paman? Sisa. Asal masalahnya berapa? Maqamuha. 2, 1, ya. Berarti sisanya 1. Ini namanya ya asobah, ya asobah. Sisa. Ini namanya fard. Apa itu fard, ibu-ibu? Fard itu yang sudah ditentukan pendapatannya dari Al-Quran. Ya, sudah ditentukan pendapatannya oleh Allah SWT di dalam apa? Al-Quran. Sedangkan asobah ini dia mendapatkan sisa dari apa? Dari ashabul fard ini. Sisa dari apa? Pembagian yang wajib dibagi. Makanya apa bedanya? Ya, al-fard dengan asobah ini gitu. Apa bedanya? Bedanya kalau ashabul fard ini dia wajib dapat, ya, dia wajib apa? Dia wajib dapat. Ya, dia wajib apa? Dapat. Sedangkan asobah ini belum tentu dia bisa dapat. Belum tentu dia bisa apa? Dapat. Ya. Di antaranya contoh. Ya, saya contohkan di sini, Ibu. Saya contohkan. Anak laki-laki. Ya. Paman si A meninggal. Anak laki-lakinya berapa bagiannya? Semua, Ustaz. Semua. Kenapa? Dia termasuk asobah. Artinya apa? Dia mendapatkan apa? Sisa. Sisanya berapa? Semua. Pamannya, ntar kita bahas khusus sini, Ibu. Pamannya ketutup gara-gara apa? Ada anak laki-laki. Baik. Nah, kita lanjutkan, Ibu. Sudah tahu namanya al-fard dengan apa? Dengan asobah, ya, yang mana al-fard itu sudah ditentukan di dalam Al-Quran. Kemudian yang namanya apa? Yang namanya sisa itu ya kadang dapat, kadang tidak. Para ulama mengatakan bahwasanya ya asobah
Asobah itu bisa didapatkan dengan dua cara. Asobah itu bisa didapatkan dengan dua cara. Ya. Cara yang pertama dengan keturunan nasab. Asobah ya, bisa didapati dengan dua cara. Yang pertama dengan apa? Dengan keturunan. Ya. Kemudian yang kedua bisa didapati dengan al-wala. Apa itu al-wala? Saya tulis di sini al-wala. Al-wala itu kalau si fulan misalnya namanya Muhammad. Dia punya budak. Kan sekarang nggak ada budak ibu-ibu ya. Tapi sebagai pengetahuan saja. Muhammad ini punya budak namanya Salim. Ya, ini Salim ini budak. Ternyata Salim ini meninggal dunia. Dan dia tidak ada pewarisnya. Maka pewaris satu-satunya adalah Muhammad. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ibu-ibu, kalau seandainya Muhammad ini memerdekakan Salim, Mu'tik, Salim sudah dimerdekakan. Ya, Salim sudah dimerdekakan. Tiba-tiba selesai Salim dimerdekakan, dia punya harta. Salim meninggal. Salim apa? Meninggal. Maka yang dapat harta itu siapa? Tetap yang dapat harta itu tuannya, yaitu Muhammad. Namanya al-wala. Ya. Namanya siapa? Namanya apa? Al-wala. Kemudian yang pertama tadi seseorang bisa dapat asobah karena apa? Keturunan. Ya. Siapa saja keturunan ini? Kita akan bahas sedikit ibu-ibu siapa aja keturunan ini. Yang pertama, si A meninggal. Siapa-siapa sih yang dapat sisa buat dia? Ya. Siapa-siapa yang dapat sisa buat dia? Yang pertama namanya an-nubuwah. Siapa itu an-nubuwah? An-nubuwah itu anak laki-laki, ya, anak laki-laki dan cucu laki-laki sampai cucu laki-laki ke bawah terus itu. Berarti siapa saja anak laki-laki, kemudian cucu laki-laki dari siapa? Anak laki-laki. Nah, siapa lagi? Setelah cucu apa namanya? Cicit. Oh, cicit ke atas ya. Cucu laki-laki ke bawah cicit juga namanya ya? Nah. Terserahlah namanya apa. Yang penting dari laki-laki. Ini namanya ya nubuwah. Artinya apa? Dia ini calon apa? Calon asobah.
Dari ke bawah ini ibu, ini semua calon apa? Asobah. Ya. Baik. Kita tulis di sini anak laki-laki, ya, anak laki-laki ke bawah. Anak laki-laki ke bawah. Siapa anak laki-laki? Anaknya si fulan ini laki-laki. Ya, ada cucunya yang laki-laki. Cucunya laki-laki terus dari anak laki-laki. Ya. Jelas ini Ibu yang pertama? Yang dari keturunan? Ya, ke bawah. Jelas tidak? Jelas Ustaz. Jelas. Baik. Kemudian ke atasnya namanya al-ubuwah. Al-ubuwah itu adalah dari golongan bapak ke atas. Bapak ke atas. Bapak ke atas. Ya. Berarti bapak ke atas ini siapa saja? Bapaknya, Kakek, kemudian kakeknya, kemudian siapa lagi? Buyut ya. Buyut. Di atas buyut, canggah. Canggah itu laki-laki. Pokoknya ke atas itu, ya. Kalau mereka masih hidup, itu namanya apa? Asobah dengan keturunan. Ya. Berarti ibu-ibu bisa lihat dari jalur nubuwah anak ke bawah, yaitu anak laki-laki ke bawah. Kemudian bapak ke atas. Bapak apa? Ke atas. Ya. Kemudian ke samping. Ya. Ke samping. Itu jalur ukhuwat. Ya. Ke samping jalur al-ukhuwat. Ya. Yaitu saudara. Saudara laki-laki. Saudara laki-laki, ya, dia juga punya saudara laki-laki, ya, sampai selanjutnya. Kemudian ada jalur juga setelah nubuwat, ya, al-umumat, ya, al-umumat itu paman-paman di sini. Paman. Jadi jelas di sini siapa saja yang mereka dapat apa? Dapat asobah dari keturunan. Asobah dari apa? Dari keturunan. Kita contohkan satu persatu. Misalnya ini, ya, si fulan misalnya meninggal, dia punya anak laki-laki semata wayang, nggak ada pewaris yang lain. Berarti yang dapat hartanya si A ini siapa? anak laki-laki semuanya Ustaz. Anak laki-laki semua. Namanya apa? Asobah atau sisa. Baik. Terus gimana kalau seandainya ini meninggal? Meninggal ini.
ini meninggal, dia masih menyisakan apa? Cucu laki-laki dari apa? Anak laki-laki. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kalau ini meninggal, bapaknya sudah meninggal, berarti yang dapat hartanya si A ini, kakeknya ini siapa? Yang dapat itu tetap nih cucu laki-laki. Ya. Begitu pula ke bawah terus. Kalau ini meninggal, berarti yang dapat bawah. Yang dapatnya apa? Sempurna? Sempurna. Baik. Berarti di sini ibu-ibu, ya, ada syarat yang harus diperhatikan. Ada syarat yang harus diperhatikan. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama tentang syaratnya. Syarat yang pertama, ya, syarat yang pertama, yang mendapatkan sisa kalau dia sendiri. Dari semua ini, ya, dari semua ini, kalau dia apa? Sendiri. Ya, kalau dia apa? Sendiri. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, apabila dia bersamanya ashabul fard, maka dia mengambil sisa dari ashabul fard. Sudah kita sebutkan tadi ashabul fard itu siapa? Contoh. Yang kedua ini kita contohkan. Misalnya si A meninggal, dia meninggalkan ayah, nggak usah ayah, meninggalkan misalnya istri, kemudian meninggalkan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Baik. Saya tanya ibu-ibu, yang mana ashabul furudnya ini yang Allah tentukan di dalam Al-Quran, siapa di sini? Kalau si A meninggal? Siapa? Istri. Ashabul furudnya istri. Berapa dia dapatkan istri? 1/4. Kenapa 1/4? Karena tidak ada anak. Karena tidak ada anak. Bagaimana dengan cucu? Cucu asobah yang tersisa. Istri nggak berkurang ya gara-gara cucu? Berkurang atau tidak? Dia tidak berkurang. Berarti 1/4, sisanya apa? Cucunya. Berapa? 4, 1, 3. Ya. Ini yang namanya apa? Yang namanya syarat yang kedua, yaitu apa syarat yang kedua tadi? Annau idza kana ahduhum ma sahibul fard. Kalau si ashabul fard ini
si asobah ini yang akan mendapatkan sisa ini bersamanya apa? Istri. Istri ini berarti bersamanya ya ashabul furud. Maka apa? Maka si cucu ini berkurang dapatnya. Tapi dia tetap menjadi apa? Asobah. Tetap dia mendapatkan apa? Sisa. Tetap mendapatkan apa? Sisa. Contoh lain. Contoh lain. Yang meninggal, misalnya si A, dia meninggalkan istri, meninggalkan paman. Oh, ntar paman ya. Ya. Atau paman, atau semisal dengan itulah. Istri dapat berapa? 1/4. Tetap istri dapat 1/4, ini paman sisa. Karena apa paman ini mendapatkan sisa? Karena apa? Karena dibagi dulu ke siapa? Ashabul furudnya. Makanya ibu-ibu dirahmati Allah SWT, kalau ibu-ibu misalnya ya, ada orang yang datang ke ibu-ibu, ini gimana cara bagi warisnya ini? Ibu-ibu harus cari dulu ashabul furudnya. Ya, tanyain dulu. Misalnya si A meninggal. Si A meninggal. Apa yang ditanyakan pertama kali? Yang ditanyakan pertama kali, siapa yang ditinggalkan? Ya, yang ditinggalkan. Oh, yang ditinggalkan itu istri. Kemudian yang ditinggalkan ayah. Yang ditinggalkan ibu. Yang ditinggalkan anak laki-laki. Nah. Anak apa? Laki-laki. Baik. Di sini perlu diperhatikan ibu-ibu dirahmati Allah SWT. Apabila ada orang yang lebih kuat kedudukannya dengan ahli mayit, maka dia berhak mendapatkan asobah, mendapatkan sisa yang lebih kuat. Tadi asobah ini ada nggak dari jalur bapak, jalur ibu? Ada nggak? Ada ya? Anak, kemudian saudara laki-laki, bapak, ke atas, dan paman. Ya, saya akan sebutkan dulu ini. Yang nomor 1 paling kuat. Kalau ini meninggal, siapa ibu? Yang nomor 1 paling kuat. Anak laki-laki. Ini paling kuatnya. Nomor 1. Ya. Kemudian yang paling kuat nomor 2. Nah, ini bapak ke atas. Dan yang paling kuat nomor 3. Yang paling kuat nomor 3 siapa? Saudara atau paman? Yang paling kuat saudara. Yang keempat paman. Makanya kita akan contohkan ibu-ibu pelan-pelan di sini. Di sini ada istri, ada ayah, ada ibu, ada anak laki-laki. Di sini ada 2 ashabul, ada 2 yang akan dapat asobah. Ada 2 yang dapat apa? Asobah. Tapi bagian bagian yang mana yang akan mendapatkan asobah dari di antara keduanya? Ini yang apa namanya itu? Yang akan mendapatkan asobah. Halo. Ya, Ustadz. Kenapa tadi itu, Om? Tadi Zoom-nya Ustadz keluar. Oh. Terganggu ya.
Ya, gangguan sinyal Ustaz. Baik. Kita lanjutkan sedikit. Tadi sudah kita jelaskan bahwasanya jalur yang paling kuat ya di dalam perkara asobah ini, sisa ini adalah anak laki-laki ke bawah. Terus anak laki-laki sampai ke bawah. Jalurnya ke bawah ya. Kemudian yang kedua, yang kuat itu adalah jalur ke atas, yaitu bapaknya. Bapak, kakek, dan semisal dengan itu. Kemudian jalur ketiga adalah saudara. Ya, saudara laki-laki. Kemudian jalur keempat adalah pamannya. Jalur keempat adalah pamannya. Baik. Kita akan masuk ke pembahasan kita. Jadi contoh yang pertama, misalnya ya, istri, ayah, ibu, anak laki-laki. Ini ada berapa asobah di sini? Ada berapa yang berhak dapat sisa? Ada berapa? Dua. Ini 1, 2. Ini yang berhak dapat apa? Asobah. Tapi kita sudah jelaskan tadi, mana yang lebih kuat anak daripada bapak? Yang lebih kuat itu tetap anak. Ya, yang lebih kuat itu tetap apa? Tetap anak. Maka apa? Istri di sini dapat berapa karena punya anak? 1/8. Ayah 1/6. 1/6 karena punya anak. Ibu 1/6. 1/6. Anak laki-laki sisa. Gimana nih Ibu? 1/8 dengan 1/6. Siapa masih ingat 1/8 dengan 1/6? 24 ya Ustadz. 24. Langsung saja 24. Berarti berapa nih? 3. 3. Ini 4. Ini sisanya berapa kalau dikurang? Berapa? 13. 13. Betul 13? Ya. Iya. 4, 13. Itu sisanya. Jadi jelas? Syarat yang kedua itu Anau idza kana ahadu ma sahibul fard al-fard ya'khudhu an baqiyah. Berarti ini kalau sendiri anak laki-lakinya ini maka dia dapat utuh. Tapi kalau dia barengan dengan ashabul faradnya maka apa? Akan berkurang pendapatannya siapa? Anak laki-laki ini. Akan berkurang pendapatannya anak laki-laki ini. Ya. Kemudian syarat yang ketiga, ya, syarat yang ketiga bisa jadi bagian dari asobah itu hilang sama sekali. Hilang sama sekali. Kecuali anak laki-laki, kemudian ayah, kemudian kakek. Ya, bisa hilang sama sekali kecuali siapa? Anak laki-laki. Ya. Kemudian
kemudian bapak, kemudian kakek. Ini pendapat yang kuat. Contoh. Syarat yang ketiga ini contohnya. Contohnya, si A meninggal, dia meninggalkan istri, kemudian dia meninggalkan anak laki-laki, dan meninggalkan saudara laki-laki. Istri, anak laki-laki, saudara laki-laki. Dan meninggalkan paman. Baik. Di sini mana ashabul furudnya ibu yang wajib dia dapat, yang Allah Taala telah tentukan di dalam Al-Qur'an, siapa aja di sini? Istri. Istri. Dapat berapa istri di sini dalam Al-Qur'an? 1/8. 1/8. Karena punya anak. Terus anak laki-lakinya? Anak laki-lakinya jadi apa? Asobah. Asobah, sisa. Baik. Di sini sudah kita jelaskan tadi. Gara-gara apa? Gara-gara ada yang lebih kuat, maka yang lain itu maka hilang pendapatannya. Siapa yang hilang di sini pendapatannya? Saudara laki-laki dan paman. Saudara laki-laki dan paman ini hilang pendapatannya. Makanya apa? Makanya kalau ada pembagian waris, ibu-ibu, kalau ibu-ibu punya anak laki-laki, maka apa? Maka saudara laki-laki, paman, kalau dia datang, nggak jadi masalah datang. Suguhkan makanan buat dia. Tapi apa? Urusan dapat harta, nggak bisa dapat harta. Boleh dikasih dia makan dulu. Habis itu, ya, antum tidak ada dapatnya di sini. Yang ada dapatnya siapa? Istri sama anak laki-laki saja. Ya. Adapun saudara laki-lakinya, pamannya, dia nggak ada. Ya. Makanya tadi sudah kita jelaskan ibu-ibu, yang paling kuat itu di dalam perkara warisan, dia pasti dapat, itu adalah anak laki-laki. Dan dapatnya juga banyak. Beda dengan apa? Beda dengan wanita. Ya, beda dengan apa? Dengan wanita. Jadi, kalau anak laki-laki dia dapat apa? Dapat lumayan apa? Lumayan banyak. Ya. Baik. Sampai sini ibu-ibu. Ya, sampai sini. Ada yang ditanyakan sampai sini. Pelan-pelan dulu sambil apa namanya itu? Sambil ibu-ibu perhatikan lagi. Ada yang ditanyakan? Afwan Ustadz. Ya. Jika tidak ada anak laki-laki, tetapi ada cucu laki-laki, kemudian ayah, berarti yang dapat itu cucu laki-laki, asobahnya itu ke cucu laki-laki ya? Bukan. Yang dapat asobah itu cucu laki-laki. Oh iya. Nah. Karena apa namanya itu?
karena dia mewakili bapaknya, yaitu anaknya si ini yang lebih dekat lagi. Karena bapak itu dia ada status lagi, dia dapat ashabul fard. Dan yang namanya pak cucu itu lebih kuat daripada bapaknya. Baik. Ada lagi? Afwan Ustadz, Ya. kapan seorang ayah mendapatkan ashabul furud, kapan dapatkan sisa Ustadz? Baik. Kapan, ini pertanyaan yang bagus, kapan seorang ayah itu dia dapat ashabul furud, ya, dan kapan ayah itu bisa dapat asobah? Ayah itu bisa dapat asobah, ya, bisa dapat asobah, artinya sisa, apabila, ya, apabila pertama dia sendiri. Dia sendiri. Contoh, si A meninggal, langsung dia meninggalkan ayah. Meninggalkan apa? Ayah. Berarti yang warisi semuanya siapa? Ayah. Siapa yang warisin? Ayah. Berarti sisa ayah. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua. Apabila ya, ashabul fardnya, apabila ashabul fardnya ya, mengambil sebagian, apabila ashabul fardnya mengambil sebagian dari harta peninggalan warisan, apabila ashabul fardnya mengambil sebagian dari ya harta warisan, maka sebagian lain ada bagian ada bagian asabahnya. Contoh, si A meninggal, dia meninggalkan istri, meninggalkan ibu, meninggalkan ayah. Si A meninggal, dia meninggalkan istri, ibu, dan ayah. Istri dapat berapa? 1/8. Ya, 1/8. Kenapa 1/8? Karena tidak ada seperempat Ustaz. Iya. Karena tidak ada. Baik. Istri ini ashabul furud atau asobah? Ashabul furud. Ashabul furud. Berapa? 4. Ibu asobah atau ashabul furud? Ashabul furud. Ashabul furud. Berapa bagian ibu di sini? 1/6. Hah? 1/6. Kenapa? Karena tidak ada anak itu ya Ustaz. Ya, berapa dapatnya di situ ibu? Masih ingat ibu-ibu? Grafiknya sudah kita jelaskan. 1/3 ya Ustaz. Ya, grafiknya itu diingat-ingat ibu. Ya, supaya apa namanya itu mudah. Karena Pak grafiknya itu insya Allah mempermudah ibu-ibu. Oh, ini langsung. Ayah ini dapat apa? Sisa Ustaz. Sisa. Baik. Ini kalau syarat yang kedua,
apabila ada ashabul furudnya, ya, ashabul furudnya yang mengambil sebagian, maka apa? Ayah dapat apa? Dapat sisa. Yang pertama tadi kalau sendiri, ya, kalau sendiri ngambil semuanya atau tidak sisanya? Ngambil semuanya, ya, kalau sendiri ayahnya. Tapi kalau ada ashabul furud yang lain, maka ayah dapat sisa berapa? Kurang dari itu. Ya. Berarti 1/4 dan 1/3 berapa ini Ibu? 12. Yakin 12? Ya Ustaz. Baik. Berapa? 3, 3. Ini 4, 4. Sisanya 5. baik. Dapat ini ayah jadi apa? Sobah. Asabah. Kemudian yang ketiga, ayah itu bisa, ya, bisa apa? Bisa dapat menjadi ashabul furud, tidak menjadi asabah apabila apa? Apabila ada yang lebih kuat daripada dia. Contoh, si A meninggal, dia meninggalkan paman, kemudian meninggalkan ayah, meninggalkan saudara laki-laki. Baik. Baik ini Ibu. Siapa ashabul furudnya ini? Ayah. Ayah. Terus siapa lagi? Saudara laki-laki dapat nggak? Terhalang oleh ayah. Terhalang. Ntar kita bahas khusus nih Ibu yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan al-mahjub. Apa itu al-mahjub? Terhalang. Terhalang. Tapi yang jelas di sini Ibu, ayah itu lebih kuat dari paman. Betul? Baik. Ayah itu lebih kuat daripada apa? Saudara apa? Laki-laki. Berarti kalau si A ini meninggal dunia, dia meninggalkan ayah, meninggalkan paman, meninggalkan saudara laki-laki, berarti yang dapat hartanya siapa? Ayah. Ayah yang dapat harta semuanya. Gimana nasib paman dan saudara laki-laki? Boleh dia datang, ya, silaturahim saja. Tapi habis itu suruh pulang dua-duanya. Nggak boleh dapat, nggak dapat dia. Ya, boleh dijamu dulu nggak apa-apa. Ya. Makanya kadang-kadang ibu-ibu yang jadi ngerecokin permasalahan di dalam warisan itu, yang apa namanya ngompor-ngomporin itu biasanya yang apa? Yang nggak dapat. Contoh kayak gini, si A meninggal, ya, dia meninggalkan ayah, paman, saudara laki-laki. Biasanya yang ngerecokin itu siapa? Paman sama saudara laki-laki, karena dia nggak dapat. Ya. Jelas pertanyaan, jelas jawabannya ini Ibu? Jelas Ustaz. Baik, ada lagi? Supaya enak kita apa namanya itu jelasin, dan insya Allah yang seperti ini mudah. Insya Allah yang seperti ini artinya apa? Kita belajar faraid itu mudah, nggak sulit. Ya. Sudah, kita lanjutkan. Tadi sudah kita sebutkan, asobah itu dibagi menjadi, bisa dapat asobah itu
dengan dua cara, yaitu keturunan dan al-wala. Keturunan dan awala. Dan asobah ini terbagi menjadi 3. Terbagi menjadi apa? 3. Yang pertama, namanya ada asobah binafsi. Asobah binafsi. Asobah binafsi ini, ibu-ibu, dia dengan sendirinya, dia berdiri sendiri, pasti kalau dia ada di situ, dia dapat sendiri. Nggak perlu nunggu orang lain. Nggak perlu nunggu orang lain. Ini namanya asobah binafsi. Contoh. Ya. Si A meninggal. Dia meninggalkan istri. Meninggalkan ya ibu, meninggalkan istri, meninggalkan ibu, meninggalkan anak laki-laki. Ya, meninggalkan anak laki-laki. Siapa ashabul furudnya di sini, Ibu? Ulangin lagi. Istri dan Istri ibu. dan ibu. Istri berapa? 1/8 karena ada anak. 1/8 karena ada anak. Ibu? 1/6 karena ada 1/6 karena ada anak. Anak laki-laki? sisa. Nah, ini yang pertama yang namanya apa? Asobah binafsi, menyendiri dia ini. Ya. Asobah binafsi itu menyendiri. Ya. Yang kedua, ada namanya asobah ligairihi. Apa itu ligairihi? Karena ada orang lain. Ya, karena ada apa? Orang lain. Kalau nggak ada orang lain, ya. Kalau nggak ada orang lain, dia bisa jadi apa? Asobah. Contoh. Contoh. Si A meninggal. Dia meninggalkan istri lagi. Kemudian dia meninggalkan ayah, ibu. Meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, di sini siapa ashabul furudnya, Ibu? Istri dan ibu. Istri dan ibu. Di mana anak perempuan? Sisa dia, Ustaz. Sisa. Baik. Kita jelaskan sedikit 1/8
Ibu 1/6. Ini sisa. Kenapa anak perempuan ini bisa dapat sisa? Karena ada anak laki-laki, ada saudara. Saudara laki-lakinya namanya apa? Asobah li gairihi. Contoh yang lain misalnya, kalau si A meninggal, dia meninggalkan istri, ya, meninggalkan ibu, meninggalkan anak perempuan, meninggalkan ayah. Istri dapat berapa di sini? 1/8. 1/8. Ibu 1/6. anak perempuan 1/2. kenapa setengah? Kenapa nggak ngikut ayahnya di sini? Nah, ini yang dinamakan asobah li gairihi. Karena jalurnya kemana? Ayah sama anak itu jalurnya mana Ibu? Tadi sudah kita jelaskan. Kalau yang asobah tadi kan jalur nubuah. Anak kemana? Ke bawah ya. Kalau ayah kemana? Ke atas. Berarti anak perempuan ini dengan ayah nggak ada urusannya. Berarti yang dapat sisa siapa? Ayah. Ayah yang dapat sisa. Ini namanya asobah li gairihi. Ya. Asobah li gairihi. Ya. Berarti di sini Ibu, 1/8, 1/6, setengah. Berapa itu? 24. 24 langsung. Ya, dan ibu-ibu bisa ngitung sendiri. Ya. Jelas ya? Kalau yang ini ya. Berapa? 1/8 dan 1/6. 24. 24, tetap 24. Ya, asal masalahnya. Ini namanya asobah li gairihi. Ya. Asobah li gairihi. Baik. Ada yang ketiga. Namanya asobah ma'al ghair. Yang ketiga, asobah ma'al ghair. Kayak gimana sih itu asobah ma'al ghair? Contoh. Ya, contoh ibu-ibu. Si A meninggal. Ya. Dia meninggalkan apa? Anak laki-laki. Berapa? Anak laki-laki 8. Atau 5 aja. Anak laki-laki, anak laki-laki, anak laki-laki. Atau dia meninggalkan apa? Meninggalkan suami. Suami, anak laki-laki, anak laki-laki. Baik. Siapa ashabul furudnya di sini, Ibu? Suami. Suami. Ya. Dan selanjutnya anak laki-laki, anak laki-laki. Dapat suami berapa di sini? Ayo. Suami dapat berapa? 1/4, Ustaz. 1/4. Kenapa 1/4? Karena ada anak. Iya, 1/4. Selanjutnya anaknya dapat berapa ini? Kita. Bisa. Namanya asobah. Ini ma'al ghair. Bersama yang lainnya. Bersama yang apa? Yang lainnya. Baik. Sama juga. Maaf ini Ibu, ada contoh saja nih ya. Nggak boleh apa namanya itu baperan ya. Hanya contoh saja. Si A meninggal.
Dia meninggalkan ya ayah, apa namanya itu? Dia meninggalkan istri, meninggalkan istri. Kemudian dia meninggalkan anak laki-laki 2, kemudian anak perempuan 2. Istri ini tetap dia dapat apa? Dapat apa Ibu? Dapat bagian yang namanya ashabul furud. Berapa? 8. 8. Ini sisa. Tetap dia dapat seperti itu. Nah, inilah bedanya antara asobah binafsi, asobah li ghairihi, dan asobah ma'al khair. Dan kita sudah contohkan tadi Ibu, mana yang lebih kuat di antara mereka. Ya, mana yang lebih kuat di antara apa? Di antara mereka. Baik, sampai sini Ibu-ibu ada yang ditanyakan? Jelas? Insyaallah Ustaz. Baik. Setelah kita selesaikan mengenai asobah ini, ya sebenarnya di apa namanya itu kita uji sedikit sebenarnya Ibu. Baik. Ya, kita contohkan aja. Ini tadi asobah binafsi, asobah li ghairi, asobah ma'al ghair. Baik. Satu aja. Ya. Satu aja. Misalnya ada si A meninggal. Si A meninggal. Dia meninggalkan istri, kemudian meninggalkan anak laki-laki, dan meninggalkan ya paman, 2 paman. Istri, anak laki-laki, paman. Baik. Ini asobah apa namanya? Binafsi. Binafsi. Sendiri. Kenapa sendiri? Karena apa? Termasuk golongan binafsi. Ya. Tapi kalau di sini misalnya ada apa? Ada anak perempuan. Anak perempuan ini kalau dia sendiri, misalnya si A meninggal, dia meninggalkan apa namanya itu misalnya ayah dan anak perempuan. Ayah ini dapat berapa di sini? 1/6. 1/6. Kenapa? Karena ada anak. Anak siapa ini? Anak perempuan. Gimana Ibu? Masih ingat? Si A meninggal, dia meninggalkan ayah sama anak perempuan. Berarti ayah dapat 1/6 plus sisa ya Ustadz? Nah, dia dapat sisa sebenarnya. Oh.
Bisa. Anak perempuannya dapat berapa? Setengah. Setengah. Ya, dia dapat setengah. Baik. Berarti anak perempuan sebenarnya dapat berapa? Setengah ya. Kalau di sini dia meninggalkan apa? Ya, meninggalkan misalnya nggak usah istri lah, ayah. Dia meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan. Anak perempuan di sini dapat berapa? Karena bersama anak laki-laki dia mendapat Tayyib. Ini apa namanya? Asobah apa? ligairi tadi Ustaz. Ligairihi. Ligairihi. Ya. Tayyib. Kalau misalnya sekarang, ya, sekarang ternyata Pak, ada anak laki-laki berapa orang? Ada 5 orang. Ini yang apa namanya itu? Ya, nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ayah dapat berapa di sini? Tetap dapat berapa ayah? 1/6. 1/6. Terus anak laki-laki nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 dapat berapa? Sisa. Sisa kenapa? Karena lain. Kenapa? Dia itu sama-sama jadi apa? Asobah. Ya. Misalnya ibu punya anak laki-laki. Ya. Anak laki-lakinya ada nomor 5. Semua laki-laki semua. Nah, semua laki-laki itu semua jadi asobah. Ya. Dan asobah di sini ma'al ghair karena bersama yang lainnya. Begitu. Beda dengan anak perempuan. Anak perempuan itu hakikatnya dia dapat ashabul furud. Hakikat. Ya. Karena ada anak laki-laki dia jadi apa? Gara-gara gara-gara dia punya saudara yang lain, laki-laki, maka dia mendapatkan apa? Sisa. Jelas ini Ibu? Jelas ya? Jelas Ustaz. Baik. Nggak perlu tanya lagi? Gimana ibu-ibu yang lain juga? Gimana? Ibu-ibu silahkan yang belum jelas boleh langsung. Boleh ditanya ibu-ibu yang belum jelas biar enak. Ya, ibu-ibu paham juga enak juga. Atau bisa memberi respon melalui chat apabila sudah paham. Ya. Afwan Ustadz, bisa dijelaskan yang lighairihi lagi Ustadz? Lighairihi lagi. Lighairihi itu ya. Lighairihi itu ya, lighairihi mana tadi? Baik. Lighairihi kita contohkan tadi mana tadi? Sudah dihapus sepertinya Ustadz. Sudah dihapus ya? Sudah dihapus. Nah, ini apa namanya itu? Lighairihi. Misalnya ini istri, anak laki-laki dan anak apa? Perempuan. Ini anak perempuan ini hakikatnya dapat berapa?
Setengah. Setengah kalau sendiri. Ya. Kalau berdua, 2/3. beda lagi Ibu ya. Kita ngomong sendiri. Dia sama siapa? Anak laki-laki. Ya. Anak apa? Laki-laki. Berarti ini namanya ligeri karena apa? Orang lain. Dia dapat apa? Sisa. Dia dapat apa? Sisa. Karena apa? Sisanya lidzakari mislu hadzil unsayain. Apa itu lidzakari mislu hadzil unsayain? Anak laki-laki dapat berapa? 2 bagian. Anak perempuan dapat 1 bagian. Berarti kalau di sini istri dapat 1/8, anak laki-laki dan anak perempuan. Baik. Berarti di sini asal masalahnya berapa? 8. 8. 1 kali 8, 8. Sisanya berapa? 7. 7. Nah, yang 7 ini laki-laki dapat 2 bagian. Wanita dapat berapa? 1 bagian. Jelas? Anak laki-laki dan anak perempuan. Kalau ma'al ghair itu anak laki-laki ke bawah. Semua. Ibu-ibu punya anak berapa? 5 misalnya. Anak pertama laki-laki, anak kedua laki-laki, anak ketiga laki-laki, anak keempat laki-laki, anak kelima laki-laki. Gimana? Semuanya dapat atau tidak? Semuanya dapat. Sama atau tidak dapatnya? Sama. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat laki-laki semua dapat, semua sama, semua dapat atau tidak? Sama. Sama. Berapa dapatnya? Anak laki-laki nomor pertama dapat berapa? 1. Anak laki-laki dapat nomor kedua dapat berapa? 1. 1. Ini dapat berapa? 1. 1. 1. Jelas? Jelas Ibu-ibu? Ada yang ditanya? Afwan Ustadz, jadi kalau anak perempuan itu menjadi asobah jika dia bersama dengan anak laki-laki. Ya, karena ligeri, karena ada orang lain. Iya. Artinya orang lainnya itu masih, karena bagiannya berbeda. Laki dapat 2, wanita dapat 1. Misal kalau tidak ada anak laki-laki, ke bawah kan ada cucu laki-laki ya Ustadz. Nah, kemudian ada cucu perempuan. Berarti cucu Contohnya perempuan. kayak gimana? Kayak gini. Contohnya, si A meninggal. Dia meninggalkan siapa tadi? Anak perempuan ya. Terus siapa lagi? Cucu laki-laki dari anak laki-laki. dari anak laki-laki. Terus Cucu perempuan dari anak laki-laki. cucu perempuan dari anak apa? Laki-laki. Ya. Ya. Anak perempuan dapat berapa? Anak perempuan di sini dapat setengah. Cucu laki-laki dan ya cucu laki-laki, dia dapat sisa. Dan cucu perempuan dari anak laki-laki ini karena ada ini namanya asoban guys, ya. Karena ada yang apa? Ngangkat dia jadi apa? Sobah. Jadi sisa. Dia dapat. Nih. Dia apa? Bisa dapat. Berapa dapatnya di sini? Berapa ibu-ibu? Setengah dengan sisa? 2. 2. Berarti 1, 2. Berarti sisa 1. Ini pun lizakari mislu hadzil unsayain. Cucu laki-laki dapat 2. Cucu perempuan dapat berapa? 1 bagian. 1 bagian. Dengan bagian yang mana? Ini.
Baik. Di mana Ibu? Jelas ini? Jelas ya, insya Allah ya. Insya Allah untuk selanjutnya Ibu, kita akan bahas mengenai al-mahjub. Al-mahjub beserta contoh-contohnya yang terhalang. Yang terhalang, siapa saja yang terhalang di dalam pembagian waris. Ya. Karena ada yang terhalang sama sekali, ntar kita bahas namanya hijabul hurmah. Kemudian ada yang terhalang, ya, yang terhalang hanya pendapatannya saja yang terhalang. Seharusnya dia dapat besar, jadi kecil. Saya contohkan segini aja, dikit, nggak usah jauh-jauh. Nggak usah jauh-jauh. Pertama, si fulan meninggal. Dia meninggalkan istri dan anak laki-laki. Istri dapat berapa? 8. 48. Anak laki-laki bisa 8 bagian 1. Sisanya berapa Ibu? 7. 7. Berarti kalau ini ada 8 miliar, berarti bagian istri berapa? 1. 1. Nah. Tapi sebaliknya ini, maaf nih Ibu. Contoh saja, jangan berperan. Ya, misalnya si A ini meninggal. Dia meninggalkan istri 4. Maaf nih Ibu ya, nggak usah berperan dulu. Contoh aja. Istri, anak laki-laki. Istri dapat berapa? 8. 8. Dibagi Anak 4. laki-laki Bisa. Iya. Berarti 8 ya. 1. Sisanya berapa? 7. 7. Ya. Jelas ini? Baik. Sekarang jadi permasalahan berapa nih istrinya? 4. 1, 2, 3, 4. Nah. 4 kali 8 berapa Ibu? 4 kali 8? 32. 32. 4 kali 7? 28. 28. Ya. Sekarang ini untuk tahu bagiannya 1 kali 1, 1. 1 kali 1, 1, 1, 1. Ya. Kalau duitnya 8 miliar tadi dibagi 32. Berapa coba? 8M dibagi 32. Coba yang punya kalkulator. $250 juta. 250 juta. Ya. Berarti betul nggak 250 juta? Betul, Ustaz. Betul. Berarti istri pertama dapat berapa? 250. Di kedua, ketiga, keempat, sama-sama 250. Kalau yang pertama tadi kalau sendiri dapat berapa? Dapat berapa Ibu? 1M. 1M. Baik. Nah, ini
Ini contoh saja ibu-ibu. Milih yang mana ini di antara keduanya, tinggal ibu-ibu yang milih. Ya, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, insya Allah. Ya, jadi ntar kita akan bahas mengenai apa? Ya, mengenai apa? Mengenai hijab, artinya terhalang. Seharusnya bagian istri itu berapa? 1 M, ya. Terhalang gara-gara apa? Gara-gara apa? Istrinya Gara-gara banyak. istrinya banyak, jadi dapatnya berapa? 250. 250 juta. Baik, jelas nih. Ntar kita bahas itu mengenai hijab. Yang ini apa namanya itu? Yang mana dia tetap dapat, tapi apa? Tapi berkurang pendapatannya gara-gara ada yang lain. Ya, ntar kita bahas lagi insya Allah contoh sampai yang lain insya Allah. Insya Allah ibu, ya. Insya Allah kita selesaikan sampai sini, ya. Qulu qouli hadza, ya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.